Jangan sampai kita menyebar kekurangan saudara kita, baik itu dalam bentuk kemaksiatan kepada Allah ataupun aib fisiknya. Ini contoh sederhana jemaah Bapak dan Ibu rahmatillah Allah. Kita sering menggunakan stiker di WA. Kemudian stiker itu kita tidak tahu foto siapa. Foto muka orang yang jelek mungkin, lalu kita klik untuk lucu-lucuan. Pertanyaannya, apakah orang yang kita sebar fotonya itu ridho dengan perbuatan tersebut? Apakah stiker yang kita gunakan dengan wajah orang itu tidak menjadi sebab susahnya hisab kita pada hari kiamat? Kita sudah melakukan al-intihak fi hurmatihi. Kita mengorbankan kehormatan orang ini. Maka hendaklah sebagai seorang mukmin yang taat dan beriman kepada Allah untuk berhati-hati akan hal tersebut. Jamaah salat zuhur, a'azzani Allah wa iyyakum. Zaman sekarang ini adalah zaman yang serba terbuka. Zaman sekarang ini adalah zaman dengan informasi cepat sampai ke kita. Media sosial, WA, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Ini semua mempermudah kita untuk berkomunikasi dan cepat dapat informasi dan akses. Namun ini semuanya bisa juga menjadi seperti pisau bermata dua, karena bisa mencelakakan kita. Media sosial dan umumnya dalam kehidupan kita sering mendapati informasi-informasi yang kadang tidak valid, lalu dengan mudahnya kita menyebarkan di kalangan kaum muslimin. Di Facebook misalnya terlihat ada tombol share. Itu kalau ditekan langsung sekali tekan yang melihat sudah mungkin ribuan atau bahkan ratus ribuan. Begitu pula ketika kita nge-share di grup WA, maka tersebarlah informasi-informasi yang kita sebar tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita hati-hati. Jangan sampai kita menyebar aib saudara kita. Jangan sampai kita menyebar kekurangan saudara kita, baik itu dalam bentuk kemaksiatan kepada Allah ataupun aib fisiknya. Ini contoh sederhana jemaah Bapak dan Ibu rahmatillah Allah. Kita sering menggunakan stiker di WA. Kemudian stiker itu kita tidak tahu foto siapa. Foto muka orang yang jelek mungkin, lalu kita klik untuk lucu-lucuan. Pertanyaannya, apakah orang yang kita sebar fotonya itu ridho dengan perbuatan tersebut? Apakah stiker yang kita gunakan dengan wajah orang itu tidak menjadi sebab susahnya hisab kita pada hari kiamat? Kita sudah melakukan al-intihak fi hurmatihi. Kita mengorbankan kehormatan orang ini. Maka hendaklah sebagai seorang mukmin yang taat dan beriman kepada Allah untuk berhati-hati akan hal tersebut. Jangan sampai, makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi menukil pada bab satru auratil mu'minin. Di hadis atau di informasi yang pertama beliau sampaikan adalah ayat Al-Quran surat An-Nur ayat yang ke-18 menerangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang mukmin untuk sembarangan menyebar informasi. Sebagaimana kita ketahui kisah hadisatul ifk, kisah fitnah yang terjadi kepada Aisyah. Ketika itu Aisyah tertidur Aisyah ke kamar mandi, buang hajat. Kemudian tandu yang membawa Aisyah ini, karena Aisyah masih kecil, ringan, sehingga sahabat menyangka bahwa Aisyah sudah masuk ke dalam tandu tersebut. Maka mereka jalan. Ketika mereka jalan, Aisyah pun kembali. Lalu Aisyah melihat tidak ada lagi orang dan tidak ada lagi para sahabat di situ. Setelah Aisyah kembali, Aisyah tidak kemana-mana. Aisyah menunggu, berharap rombongan pulang untuk menjemput beliau. Tiba-tiba muncul Safwan bin Mu'attil. Safwan bin Mu'attil ini adalah sahabat yang tipikalnya kalau tidur kalau bahasa kita tidur agak tidur kebo Pak, mungkin bisa dibilang. Jadi kalau udah tidur susah bangun.
Kebetulan habis subuh Sofwan bin Mu'attil tidur, tak bangun, dia pun ketinggalan dari sahabat yang lain. Ketika melihat ada Aisyah, Sofwan bin Mu'attil langsung menghampiri, dia bawa keledainya, dia kasih isyarat kepada Aisyah agar naik tanpa sepatah kata pun dia ucapkan kepada Aisyah. Lalu Aisyah pun naik ke atas keledai itu, dibawa sampai bertemu dengan rombongan kaum muslimin. Yang pertama kali tersenyum lebar, sumringah, itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang munafik yang ada di Madinah. Kenapa dia tersenyum? Karena dia melihat peluang untuk nyebar gosip. Dia melihat peluang untuk nyebar hot news di kalangan para sahabat. Maka terjadilah hadisatul ifk. Sebagaimana kita ketahui fitnah yang terjadi kepada Aisyah, dituduh Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attil. Bahkan salah satu yang terjangkit dengan penyakit ini adalah sepupunya Abu Bakar. Sepupunya Abu Bakar. Padahal Aisyah ini anaknya Abu Bakar. Sepupunya Abu Bakar ikut turut terjangkit penyakit ini, yaitu yang bernama Mistah. Mistah ini dulu dikasih nafkah oleh Abu Bakar. Mendengar informasi ini, Mistah juga ikut menyebarkan. Abu Bakar tarik nafkah itu. Kemudian ditegur oleh Allah, dikembalikan nafkah lagi. Setelah Mistah kemudian mendapatkan hukuman dari Rasulullah SAW berupa hukuman cambuk. Para sahabat dicambuk pada saat itu karena memfitnah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ikut menyebarkan. Yang dimulai adalah di sini orang munafik. Jadi orang munafik ini melihat informasi yang walaupun tidak jelas validasinya, di-share. Berbedanya dengan kita, zaman itu untuk men-share informasi harus lisan ke lisan, mulut ke mulut. Zaman sekarang cukup dengan satu jari langsung melayang kemana-mana. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nur. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang senang informasi tentang keburukan disebar, mereka mendapatkan azab di dunia dan akhirat. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan azab dunia yang dimaksud adalah cambuk 80 kali bagi orang yang menuduh zina. Jadi mohon maaf Pak, kalau ada kita mendapatkan informasi berita, misalnya ini kadang yang sering muncul mungkin di media sosial, ada kasus, mohon maaf, iyadzan billah, semoga Allah kita melindungi dari perbuatan ini, perselingkuhan. Kemudian digerebek ini perselingkuhan ini, kemudian didatangi ke hotel, kemudian divideokan lalu disebar. Jamaah yang dirahmati Allah, ini dilarang di dalam Islam. Meskipun seandainya dia benar melakukan perbuatan keji tersebut, tidak dibolehkan seseorang membuka aib saudaranya, kecuali untuk persaksian di hadapan hakim agar dia mendapatkan hukuman. Nanti akan kita sampaikan kapan seseorang boleh membuka aib orang lain. Tapi kalau tidak, cuma sekedar untuk diviralkan, ini menjadi sebab kerasnya hati kita kepada maksiat. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala melarang ini disebarkan? Walaupun benar, kata para ulama, hikmahnya untuk menjaga hati kita agar tidak terbiasa dengan kemaksiatan. Bayangkan Pak, kalau kita sering mendengar informasi berita tentang maksiat, kita nggak akan asing lagi atau kita tidak akan risih mendengar kata itu. Contoh, kalimat selingkuh. Kata selingkuh. Kata ini dulu mungkin risih betul di kuping kita mendengarnya. Tapi karena ini disebar, di-share oleh orang, kata zina. Dulu kita jijik betul mendengar kata ini. Tapi karena ini di-share, diulang, akhirnya telinga kita dan hati pun terbiasa melihat hal tersebut. Maka kemungkinan terjadi itu berulang bisa saja. Sebagai contoh, kita kalau pergi umroh di Masjid Nabawi, jangan di Masjid Nabawi, di sekitar Masjid Nabawi di hotel, ada perempuan pakai rok mini pendek, kelihatan pahanya. Asing kan? Kenapa? Karena memang di situ tidak ada yang melakukan hal tersebut. Tapi coba kita pergi ke tempat yang memang semua orang atau banyak sekali pemandangan itu, maka hati kita akan biasa saja, tidak ada risih melihatnya. Tapi kalau di tempat yang tidak pernah akan risih. Inilah kata para ulama, kalau perbuatan keji di-share sembarangan, apalagi
tidak ada validasinya, tidak benar informasinya, maka akan membuat keras hati kaum muslimin terhadap maksiat tersebut. Lalu dia akan terbiasa melihat informasi-informasi seperti itu. Makanya ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang wanita, dia berkata, halaktu ya Rasulullah, celaka aku, ma ahlakak, apa yang membuat engkau celaka? Zanait, aku melakukan perbuatan keji. Kata Nabi SAW, pikir dulu pulang, apa benar, atau jangan-jangan kamu tidak sengaja, atau jangan-jangan kamu lupa, atau jangan-jangan cuma pegang-pegang saja. Pikir dulu. Jadi Nabi tidak langsung mengungkap, nih orang yang melakukan itu, enggak. Sifat buru-buru menyebar informasi ini adalah sifatnya orang munafik. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nur, bahwa innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang yang senang informasi-informasi seperti ini tersebar, maka baginya azab dunia dan akhirat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, walaupun kita tahu saudara kita melakukan maksiat, kita melihat sendiri. Kalau memang bisa kita cegah, maka cegah. Tapi kalau tidak bisa kita cegah, maka wajib bagi seorang mukmin untuk menutup aib tersebut. Tidak boleh disebar. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yasturu 'abdun 'abdan. Tidaklah seorang hamba menutupi aib orang lain fid dunya, di dunia, illa satarahullahu fid dunya wal akhirah. Maka orang itu akan ditutupi oleh Allah aibnya di dunia dan akhirat. Jadi kita ini terlihat baik, terlihat soleh, kita semua, tidak terkecuali yang sedang berbicara saat ini, itu karena Allah tutup aibnya. Seandainya aib itu dibuka lalu punya gambar dan bau, maka sungguh tidak ada bagusnya dalam hidup kita. Maka kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, inna ummati mu'afan illa muhajir. Sesungguhnya umatku ini dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Kalau dia melakukan dosa besar, dimaafkan oleh Allah. Salat bisa menghapus dosa, haji bisa menghapus dosa, umrah bisa menghapus dosa, Jumat ke Jumat menghapus dosa. Illal muhajir, kecuali orang yang membuka aib diri sendiri. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, apabila membuka aib orang lain saja diharamkan oleh Allah, maka ketika Allah menutup aib kita, haram kita buka aib kepada orang lain. Contoh, kita sudah hijrah, kita sudah dekat dengan Allah, walillahil hamd, ikut kajian, salat 5 waktu. Cuman masa muda dulu mungkin minum khamar, masa muda dulu sering berjudi dan lain sebagainya. Kadang hawa nafsu kita itu Pak, pengen ngomong begini, saya dulu ini pemabuk, wah setiap hari saya minum, itu kalau sarapan udah kayak, kalau pagi, siang, malam udah kayak kopi itu. Saya judi dulu, bahkan saya menang berapa nih, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah bertobat. Ini talbisul iblis, cara iblis untuk, memang seakan-akan ujungnya untuk menunjukkan bahwa saya alhamdulillah mengalami perubahan. Tapi iblis itu menghiasi seperti itu supaya kita bangga dengan maksiat. Pasti ada hawa nafsu di dalamnya, dalam hati kita rasa bangga dulu pernah melakukan itu. Ini tidak dibolehkan di dalam Islam. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menutup aib kita, maka wajib bagi kita untuk menutup aib kita dan juga aib sesama saudara-saudara kita.